Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sahabat kelas 12 MA, SMA ataupun SMK di seluruh Indonesia? Semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kesempatan kali ini izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Deliana Zahra, kelas 12 IAI 3, yang mana akan mengajak sahabat semua untuk belajar bersama-sama dengan guru atau ustaz kita semua, yakni Ustaz Heri Mulyadi SHI, yang mana beliau merupakan guru mata pelajaran PPKN di MA Persis Tarogong dalam tajuk Belajar PPKN Bersama Membangun Bangsa. Oke? Baik. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah Del. Alhamdulillah. Gimana, Del? Alhamdulillah baik juga. Materi yang kita akan perbincangkan sekarang sekaligus akan kita telaah bersama-sama. Kali ini adalah peran lembaga penegak hukum di Indonesia. Nah, sahabat sekalian, setelah kalian menyimak materi tersebut, diharapkan kalian dapat menganalisis peran lembaga penegak hukum di Indonesia. Seperti itu. Oke. Mengawali pembicaraan, yang pertama mungkin tentang lembaga penegak hukum. Nah, definisi sendiri lembaga penegak hukum itu apa, Ustadz? Baik. Lembaga penegak hukum adalah lembaga yang diberikan tugas oleh negara, wewenang oleh negara untuk menegakkan hukum. Nah, penegakan hukum sendiri merupakan upaya di mana seluruh masyarakat hukum, termasuk di dalamnya penegak hukum, berupaya untuk menjadikan hukum itu sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi penegakan hukum adalah upaya seluruh masyarakat hukum, termasuk di dalamnya penegak hukum, untuk menjadikan hukum itu, aturan itu menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan bidangnya masing-masing. Seperti itu. Oke. Lantas, apa penting adanya penegak hukum di Indonesia? Baik ya. Kenapa penting adanya penegakan hukum di Indonesia? Kita tahu bahwa tujuan hukum secara umum adalah menjamin kedamaian, kesejahteraan, kebahagiaan, dan tegaknya keadilan. Nah, dari sana pun ya, berawal sebagai titik tolak di mana pentingnya penegakan hukum. Nah, penegakan hukum ini sangat tergantung pada paling tidak 4 aspek. Ya. Paling tidak 4 aspek, yaitu yang pertama adalah aturannya atau hukumnya itu sendiri, kemudian masyarakatnya, penegak hukumnya, kemudian dan kebudayaannya. Nah, 4 aspek ini sangat mempengaruhi terhadap penegakan hukum. Bila aturannya baik, bila aturannya mengakomodasi seluruh masyarakat, seluruh kepentingan, maka insya Allah penegakan hukumnya akan lebih masif, akan lebih baik. Bila penegak hukumnya tegas, tanpa pandang bulu, tanpa kompromi dengan pejabat, dengan saudara, dengan teman, maka penegakan hukum itu akan tercapai dengan baik. Begitu pula dengan masyarakatnya. Apabila masyarakatnya melek hukum, sadar hukum, maka akan dicapailah penegakan hukum yang baik pula. Demikian mungkin itu Deli ya. Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang lembaga, jadi apa saja lembaga yang berperan dalam penegakan hukum? Apakah KPK termasuk di dalamnya? Oke, baik ya, pertanyaan yang sangat baik. Lembaga penegak hukum di Indonesia itu sejatinya ada 4. Ya, sejatinya ada 4, tetapi KPK adalah bagian dari lembaga ekstradisial yang dimasukkan kepada lembaga penegak hukum terkait dengan tindak pidana korupsi. Jadi KPK itu masuk kategori penegak hukum.
di bidang tindak pidana korupsi. Nah, yang lainnya adalah penegak hukum yang utama adalah kepolisian, ya, kemudian kejaksaan, hakim, dan advokat atau pengacara. Yang disebutkan 1-3 adalah lembaga negara, sedangkan advokat itu adalah profesi, ya, profesi masyarakat hukum warga negara di mana saja, ya, di sebuah negara. Baik, itu ya. Nah, teman-teman, sahabat PPKN semuanya, ternyata KPK juga termasuk di dalam lembaga penegak hukum, yang mana KPK itu sebagai lembaga anti riswah yang lahir di tahun 2002. Nah, oleh karena itu, bagi KPK maju terus dalam menegakkan keadilan. Maju. Oke, selanjutnya saya ingin tahu, tentunya sahabat-sahabat semua PKN yang ada dimanapun berada, ingin mempertanyakan bagaimana peran lembaga penegak hukum di Indonesia. Oh ya, baik. Para peserta didik di mana saja berada, terutama peserta didik Madrasah Aliyah Perista Rogong, ya, pertanyaan yang sangat baik, ya. Peran lembaga penegak hukum di Indonesia kan kita awali dari Kepolisian Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian, peran atau sepak terjang kepolisian itu hanya berkaitan dengan keamanan internal sebuah negara. Jadi menjamin ketertiban, keamanan, kenyamanan, mengayomi masyarakat itu bagian dari peran dari Kepolisian Republik Indonesia, tetapi yang lingkupnya dalam negeri atau internal di negara kita, di negara Indonesia. Kemudian kalau tugasnya adalah kepolisian bertugas untuk menangkap, ya, kemudian menyita, menyidik dan menyelidik sebuah perkara, sebuah peristiwa hukum. Itu bagian dari tugas kepolisian. Itu yang pertama dari Kepolisian Republik Indonesia. Ya. Ya. Sebelumnya aku mau nanya dulu ya ke sahabat PPKN yang di rumah, apakah kalian tertarik tidak menjadi seorang penegak hukum? Sebetulnya kalian bila berminat menjadi seorang penegak hukum itu adalah tugas mulia. Jadi apa salahnya kalau kalian tertarik menjadi seorang penegak hukum? Oke Ustadz, kan tadi ada pembahasan tentang penyelidikan dan penyidikan. Ya. Nah, lantas perbedaan di antara keduanya itu apa? Baik, ya. Penyelidikan dan penyidikan adalah dua hal, ya, yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, yaitu polisi, ya, kepolisian sebagai penyidik utama. Penyelidikan adalah rangkaian kegiatan penyidik atau penyelidik, rangkaian kegiatan penyelidik dalam menemukan sebuah kasus apakah memenuhi unsur tindak pidana atau tidak. Jadi tahap awalnya adalah penyelidikan. Nah, selanjutnya kalau ditemukan unsur tindak pidana, maka dilanjutkan kepada proses penyidikan. Jadi setiap ada laporan dari masyarakat, ada temuan dari polisi, itu dianalisa dulu melalui proses penyelidikan. Nah, kalau ada memenuhi unsur, maka dilanjutkan kepada penyidikan, di mana penyidikan ini nantinya sudah diketahui bukti-buktinya, gitu ya. Kemudian saksinya, bahkan tersangkanya sudah bisa diketahui dalam proses penyidikan itu. Dan setelah penyidikan baru pemeriksaan selanjutnya, ya, oleh kepolisian untuk menyusun namanya berita acara pemeriksaan. Oke Ustadz, pembahasan yang tadi dijelaskan itu sangat runut sekali dan insya Allah bakal mudah dipahami ya oleh sahabat PPKN dimanapun kalian berada. Baik Ustadz, seharusnya
lembaga penegak hukum itu menaati dan menjadi pihak utama atau pionir yang berjuang dalam menegakkan keadilan. Betul. Ya, lantas bagaimana jika ada aparat justru dia termasuk terlibat dalam kasus korupsi? Itu bagaimana, Ustadz? Wah, luar biasa pertanyaannya ya. Baik ya, para peserta didik yang berbahagia ya, mungkin kalian pernah melihat dan mendengar peristiwa-peristiwa hukum di mana penegak hukum itu justru melanggar ya, aturan melanggar hukum itu sendiri ya. Seperti jaksa yang ditangkap, pengacara yang dipenjara, kemudian hakim yang menerima suap. Nah, Ustadz kira atau Bapak kira itu bagian dari dinamika proses penegakan hukum, dan itu tidak bisa digeneralisasi, tidak bisa dianggap bahwa penegak hukum itu berlaku seperti itu. Insya Allah masih banyak ya, para penegak hukum yang luar biasa ya, gigih ya, menegakkan hukum di Indonesia, tidak menerima riswah, tidak menerima suap, tidak menerima gratifikasi, fokus pada pekerjaannya sebagai penegak hukum agar rasa keadilan di masyarakat itu dapat tercapai, dapat dimiliki oleh masyarakat. Jadi sifatnya itu adalah oknum ya, oknum dari para penegak hukum tersebut. Mungkin hanya beberapa orang. Hanya beberapa saja, insya Allah hanya beberapa saja. Oke. Nah, sahabat, teman-teman PPKN dimanapun kalian berada, alhamdulillah telah kita perbincangkan pembahasan pertama mengenai kepolisian dan definisi atau gambaran umum tentang lembaga penegak hukum di Indonesia. Nah, selanjutnya sekitar ada 3 pembahasan mengenai tentang hakim, advokat atau kejaksaan, juga ada KPK. Nah, oleh karena itu stay tune terus di Talkshow MA versi Tarogong.